Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam akuntansi keuangan lanjut. Kita masuk ke penyusunan neraca konsolidasi. Perusahaan induk memiliki 100% saham-saham perusahaan anak. Contoh, PT Dani membeli 250 lembar saham PT Prambini. Berarti PT Dani itu perusahaan induk dan PT Prambini menjadi perusahaan anak. Tanggal 1 Januari 1976 di pasar modal dengan harga 150.000 per lembar. Adapun kekayaan bersih PT Prambini, aktiva 45 juta, hutang 7.500.000, modal saham 250 lembar, nominal 100.000 per lembar. Totalnya 25 juta. Laba yang ditahan 12.500.000. Aktiva hutang dan hak para pemegang saham PT Dani. Macam-macam aktiva tidak termasuk investasi saham PT Prambini, yaitu 50 juta. Macam hutang 12.500.000, modal saham 500 lembar, nominal 100.000 per lembar. Totalnya 50 juta. Laba yang ditahan 25 juta. Disusun neraca konsolidasi PT Dani dan perusahaan anaknya PT Prambini. Daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi per Januari 1976. Nah, ini ada rekening neraca, ada PT Dani, kolom PT Prambini, kolom eliminasi, dan kolom neraca konsolidasi. Di debit, investasi saham PT Prambini. Kita lihat di atas berapa dia investasinya. 250 lembar dikali 150.000. Jadi 37.500.000. 37.500.000. Macam-macam aktiva untuk PT Dani. Kita lihat di atas. Nah, ini 50 juta. Macam-macam aktiva 50 juta. Total aktiva 37.500.000 ditambah 50 juta. 87.500.000. Macam hutang PT Dani. Kita lihat di atas. Nah, ini data PT Dani. Hutangnya 12.500.000. Macam hutang 12.500.000. Modal saham PT Dani
Kita lihat di atas berapa modal sahamnya. Nah, ini data PT Dani 50 juta. Kita letakkan di sini modal saham PT Dani 50 juta. Laba yang ditahan PT Dani, kita lihat datanya yang di sini. Laba ditahannya 25 juta. Nah, ini laba ditahannya PT Dani 25 juta. Nah, ini di kreditnya kita tambahkan 12.500.000 ditambah 50 juta ditambah 25 juta. Totalnya ada 87.500.000. Nah, total yang dikredit harus sama dengan total yang di debit. Kita lihat data PT Prambini, macam aktivanya, macam aktiva PT Prambini. Kita lihat di atas. Nah, ini aktiva PT Prambini 45 juta. Kita masukkan 45 juta. Totalkan aktivanya 45 juta. Utang PT Prambini. Kita lihat di atas datanya. Nah, ini hutang PT Prambini 7.500.000. Kita masukkan 7.500.000 hutang PT Prambini. Lalu kita masukkan lagi data yang ada di sini. Kita masukkan tadi data yang sudah dimasukkan aktiva untuk PT Prambini, lalu hutang sudah. Nah, yang belum modal saham dan laba yang ditahan. Modal sahamnya 25 juta dan laba ditahannya 12.500.000. Kita masukkan data untuk modal saham PT Prambini 25 juta. Lalu laba ditahannya 12.500.000. Nah, ini ditotalkan dulu. 7.500.000 ditambah 25 juta ditambah 12.500.000, totalnya 45 juta. Nah, jadi di kolom sini, di kolom ini, itu Anda isi semua
data-data yang ada di sini. Ya. Data-datanya tinggal Anda pindahkan. Semuanya pindahkan ke sini. Lalu setiap kolom untuk PT Dani itu di debit dan di kredit harus sama. PT Prambini juga di debit dan di kredit totalnya harus sama. Kita masuk kolom eliminasi. Kolom eliminasi. Yang masuk kolom eliminasi semua saham, ya, saham PT Prambini. Itu kita eliminasi. Nah, ini yang pertama, investasi saham PT Prambini itu letaknya di debit. Kita eliminasinya dengan 100% modal saham. 100% modal saham. Kita lihat di atas. Nah, ini modal sahamnya 25 juta. Kita letakkan di bawah, dieliminasi. Nah, kalau dieliminasi, kalau ini letaknya di debit, maka eliminasinya kita letakkan di kredit 25 juta. Lalu eliminasi 100% laba yang ditahan PT Prambini, kita lihat di atas. Ini 12.500.000. Kita turunkan. Kita letakkan juga di kredit. Kenapa? Agar nilainya jadi 0, eliminasi, dihilangkan, dihapus. Ya. 12.500.000. Ini investasi saham PT Prambini 37.500.000, letaknya debit. Lalu eliminasi modal saham di kredit, maka dikurang 37.500.000 dikurang 25 juta. Lalu dikurang dengan eliminasi 100% laba ditahan, dikurang lagi dengan 12.500.000, sehingga di neraca konsolidasi itu tidak ada di debit dan di kredit. Ini tidak ada juga. Sudah tereliminasi. Dari mana eliminasinya? Ini 37.500.000 letaknya di debit, lalu ini letaknya di kredit. Nah, kredit, debit dikurang kredit dengan nilai yang sama. Nah, maka tereliminasi. Terus kita jumlahkan untuk macam-macam aktiva. PT Dani 50 juta ditambah PT Prambini 45 juta. Berarti 95 juta. Kita letakkan di debit. Kenapa? Karena ini debit, ya. Aktivanya itu letaknya debit. Ini debit, aktiva debit, maka neraca konsolidasi hasilnya juga debit. Jadi saya ulang, 95 juta didapat dari
aktiva PT Dani 50 juta ditambah aktiva PT Prambini 45 juta. Kita turun ke hutang. Nah, hutang PT Dani 12.500.000. Kita tambahkan dengan hutang PT Prambini 7.500.000. Totalnya berapa? 20 juta. Nah, 20 juta di neraca konsolidasi ini karena kredit, keduanya kredit, maka juga kita letakkan di kredit 20 juta. Saya ulang, 20 juta ini didapat dari hutang PT Dani 12.500.000 ditambah hutang PT Prambini 7.500.000. Letakkan. Lalu modal saham PT Dani 50 juta, ini letaknya kredit, kita letakkan di neraca konsolidasi kredit 50 juta. Laba yang ditahan PT Dani 25 juta, letaknya di kredit, kita juga pindahkan ke kredit 25 juta. Lalu modal saham PT Prambini itu 25 juta, kita harus eliminasi. Kalau ini letaknya di kredit, Pak, ini ketahuan kreditnya dari mana? Ini kredit, ya. Ini kredit, maka eliminasinya kita letakkan di debit. Nah, di sini 25 juta. Lalu laba yang ditahan PT Prambini 12.500.000 juga harus dieliminasi. Ini letaknya di kredit, dieliminasinya di debit. Nah, kita letakkan di sini 12.500.000. Sehingga nanti kredit ketemu debit di neraca konsolidasi sudah tidak ada, habis. Ya, 0. Karena dieliminasi. Saya ulang, yang dieliminasi semua saham laba ditahan PT Prambini. Baik yang ada di PT Dani atau yang ada di PT Prambini itu harus dieliminasi. Jadi nanti yang dimunculkan di neraca konsolidasi macam aktiva, hutang, modal saham PT Dani dan laba ditahan PT Dani. Nah, ini eliminasinya kita jumlahkan juga 25 juta ditambah 12.500.000 37 juta 500. Nah, ini yang dikredit kita tambahkan 25 juta ditambah 12.500.000 37 juta 500. Nilainya debit dan kredit harus sama. Di neraca konsolidasi debitnya ada 95 juta, kita letakkan 95 juta, dan yang dikreditnya kita totalkan 20 juta ditambah 50 juta ditambah 25 juta. Hasilnya 95 juta. Nah, debit dan kredit jumlahnya sama. Dari data yang ada di neraca konsolidasi,
yang ada di sini datanya kita susun neraca konsolidasi PT Dani dan perusahaan anaknya PT Prambini. Nah, kita susun di sini. Kita lihat di atas. Ini 95 juta macam-macam aktiva. Kita tulis di bawah yang ada di aktivanya macam aktiva. Tadi berapa jumlahnya? Kita lihat di atas jumlahnya 90 ini jumlahnya 95 juta. Kita masukkan di bawah. 95 juta. Kita jumlahkan jumlah aktiva 95 juta. Lalu di bawahnya, nah ini neracanya bentuk stafel. Kalau bentuk stafel, neraca itu ada dua, ada bentuk skontro, ada bentuk stafel. Kalau bentuk stafel seperti yang kita tulis hari ini, di atasnya aktiva, di bawahnya utang dan modal. Utang dan modal. Kita tulis di sini sesuai yang ada di neraca konsolidasi. Ini dia. Berarti macam-macam utang 20 juta. Kita pindahkan macam hutang 20 juta. Kita teruskan. Kita lihat lagi. Ini dua, tinggal dua. Modal saham PT Dani dan laba yang ditahan PT Dani. Itu hak-hak pemegang saham. Jadi hak-hak pemegang saham, modal sahamnya 50 juta dan laba ditahannya 25 juta. Kita tulis di bawah. Hak pemegang saham. Modal saham 50 juta. Laba yang ditahan 25 juta. Nah, ini ditotalkan. Total dari hak pemegang saham 50 juta ditambah 25 juta, 75 juta. Kita letakkan di sini hak pemegang saham 75 juta. Lalu kita totalkan jumlah utang dan modal 20 juta ditambah 75 juta 95 juta. Nah, total aktivanya dan total pasifanya harus sama. Pasifa itu utang dan modal harus sama. Ya, terima kasih.